Hari ini kita mau bikin sop ya. Jadi di sini kita punya sandung lamur atau daging yang ada urat-uratnya ya. Nah, kita mau rebus. Kita mau rebus. Tips buat kalian yang pengen bikin daging itu ada beberapa versi ya. Cara pertama itu dengan 537 tekniknya. Direbus 5 menit, kemudian ke 30 menit. Kemudian biarkan 30 menit, kemudian direbus lagi selama 7 menit. Nah, itu ada beberapa sih versi yang sukses, ada yang juga yang enggak. Mungkin tambahin aja waktunya rebusnya. Jadi rebus pertamanya mungkin sekitar 10 menit, rebus yang keduanya sekitar 14 menit, jadi 2 kali lipat ya. Terus ada versi dengan presto ya. Versi dengan presto, ada juga kalau presto tuh dia baca tekanan tinggi ya, jadi dia rebusnya lebih lama. Emang sedikit lebih lama sih, cuma hasilnya dia lebih cepat empuk juga. Nah, kalau saya di sini pakainya tekniknya kita dengan merebus dengan api kecil, tapi kita menambahkan kapulaga ya. Kapulaga itu saya kasih lihat. Nah, ini dia kapulaga ya. Kapulaga dia ada beberapa versi, kapulaga India, kapulaga Indonesia, sama kalau kapulaga India itu dia lebih strong ya. Dan posisi buahnya ini dia berada di bagian atas. Kalau ini buahnya hampir terkubur di dalam tanah ya. Nah, ini kita mau rebus selama kurang lebih 15 menit ya. Nanti sebelum kita pakai teknik 537, harusnya dia 5 menit kan, tapi kita sedikit rebus lebih lama. Biar kaldunya nggak keruh, nanti kalau misalnya ada busa-busa, itu dia ngambang busa-busa, itu busanya harus dibuang ya. Terus ini kita tutup ya. Kita tutup, nanti kita rebus dulu. Apinya nggak usah terlalu besar. Rambut menempel. Apinya nggak usah terlalu besar, jadi dia nggak terlalu itu ya, dengan slow cook berarti ya guys. Nah, ini dia ya, udah mulai panas, udah mulai naik ya. Nah, ini yang ini adalah sisa-sisa darah yang tersedia di sini ya. Jadi di beberapa daerah dia sengaja nggak dibuang karena rasanya lebih manis ya. Dengan ini biar kaldunya terlihat lebih bening, kita buang ini ya. Kalau yang pernah ke Thailand terus makan mie Thailand noodles gitu ya, biasanya ada warnanya kan agak gelap gitu ya, itu darahnya dituangin ke dalam adonan supnya. Kalau di beberapa kayak di Medan atau di Surabaya itu ada juga namanya barus, itu beneran darah yang dicetak, bentuknya bentuk kayak hati gitu ya. Kita aduk dulu. Oke, ini prosesnya kita lanjutin ya. Tapi kalau misalnya nggak masalah dengan warna-warna yang agak keruh sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Dari segi rasa dia lebih enak. Oke guys, nah ini dia ya, udah mendidih. Nah tuh, jadi kalau misalnya darahnya nggak dibuang tadi, ini kayak gini ya, kotoran-kotoran kayak gitu nggak dibuang, nah itu dia akhirnya kaldunya jadi keruh, lebih keruh daripada ini ya.
Ini sebenarnya masih ada sih. Kalau misalnya kalian mau lebih jernih lagi, nanti dagingnya diangkat terus kaldunya itu disaring. Di beberapa restoran juga melakukan hal yang sama. Dagingnya diangkat, disisihkan, kaldunya disaring, jadi dia jadi lebih bening ya. Ini kita mau udah masak sekitar 10 menit ya, 10 menit lagi sebelum kita matikan apinya, guys. Nah ini udah siap ya. Kita mau matikan apinya, kita mau siapkan bumbu-bumbunya ya. Ini karena ini masih belum dibumbui. Guys, nah ini untuk bahan yang dihaluskan ya, kita punya 3 siung bawang putih, setengah atau sepertiga itu ya pala ya. Sama di sini ada merica bubuk juga. Udah halus ya, jadi ini mau kita haluskan semua ini ya, yang 2 ini. Nah ini ya, kita mau masukin bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Ada bubuk sama pala dan bawang putih ya. Kita mau aduk dulu. Kalau misalnya pengen lebih lebih jernih, itu bisa dimasukin dalam kantong putih ya. Kayak bumbu-bumbu rempah-rempah itu biasanya dimasukin kalau di makanan di restoran-restoran Cina itu biasanya bumbu-bumbu yang dihaluskan itu di kayak rempah-rempah itu masuknya di dalam kantong putih. Jadi dari situ semua yang keluar cuma rasanya aja. Ini tutup lagi ya, karena masih belum 30 menit ya. Oke guys, nah di sini kita punya bawang merah ya. Nah bawang merahnya kita nggak masukin langsung ya, tapi kita goreng dulu. Kalau misalnya kalian punya bawang goreng, sebisa mungkin sih gorengnya jangan kecoklatan ya, karena bikin supnya jadi gelap. Nah ini nanti kita mau goreng, kita panaskan dulu wajannya. Bawangnya ya. Ini kita goreng hingga dia kuning, tapi nggak sampai kering ya. Oke, nah ini ya bawangnya ya, jadi aduk ya. Ini kayaknya segini cukup ya, jangan terlalu kering juga. Masukkan ke dalam sup. Kalau masih tetap mau lebih bening ya tadi ya, setelah digoreng udah cukup 30 menit ya, kita bisa nyalakan lagi apinya. Kita memasukkan bahan-bahan lainnya, kita didihkan dulu lagi ya. Nah ini dia udah mendidih lagi ya. Nah di sini kita udah mau siapkan bahan-bahan untuk tambahannya ya. Jadi udah kita bumbui. Sampai sejauh ini masih belum kita kasih garam ya. Kita mau kasih siapkan garam. Di sini kita punya daun bawang. Kemudian ini kita punya kentang ya, dan wortel ya. Tadi kita pakai 2 buah wortel sama 2 buah kentang ya. Kita potong-potong. Ukurannya sesuai selera ya. Fungsi wortel itu dia menambah rasa. Jadi kalau misalnya kalian masakan daging itu dengan wortel dia lebih enak. Nah kalau misalnya kalian pakai bawang merah itu dia supnya jadi lebih keruh ya, warnanya lebih gelap ya. Nah kita bisa tambahkan garam di sini ya. Garamnya sesuai selera. Oke, nah ini kita kasih garam ya. Itu dicek aja rasanya. Sudah sesuai atau belum. Warnanya bagus ya guys.
Kalau mau pakai penyedap itu sesuai selera sih, kalau kita nggak pakai ya. Sedikit lagi garamnya. Rempah lainnya kita masukin tadi ya, ada sekitar sini ya, 1 ruas jari kayu manis. Harusnya pakai cengkeh, tapi ternyata cengkeh kita nggak ada. Sama kita kasih 1-2 kelopak bunga lawang ya. Ini kita tutup lagi, kita simmer ya. Oke guys, nah ini dia sopnya udah matang ya. Ini sebenarnya udah bisa kita nikmati, tapi kita pengen dia sedikit lebih empuk lagi ya. Jadi kita matikan, nanti kita tutup ya. Di sini kita punya bihun, udah bihun jagungnya udah kita rebus ya. Kita mau nikmati ini pakai bihun jagung. Oke, nah ini kita tambahkan seledri ya di bagian atasnya ya, untuk toppingnya. Guys, nah ini dia sopnya ya. Tuh kuahnya bening banget ya, hampir nggak ada warna, clear. Rasanya enak banget. Dagingnya juga empuk ya. Dagingnya urat ya ini ya. Nah, untuk makannya lebih pedas biasanya saya pakai chili flake ini ya, atau cabai yang di di oven kemudian dihaluskan. Rasanya lebih pedas, lebih enak ya. Paling cocok banget tuh kita makan sop-sopan gini. Oke, that's all guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye. Guys, nah itu dia tips sup dari saya ya. Ini merebusnya lebih lama karena dagingnya lebih berurat ya. Nah, kalau misalnya dagingnya dagingnya lebih daging padat atau daging yang nggak ada lemak, nggak ada urat, itu dia biasanya lebih cepat daripada ini ya. Terus masukin seledrinya itu di bagian akhir. Diusahakan ketika kita udah mematikan api, karena dia seledri itu minyak atsirinya tuh dia lebih ringan ya, dia lebih cepat naik. Jadi kalau ketika kita matikan api, dia terus kita tutup, dia minyak atsirinya masuk lagi ke dalam. Oke. That's all ya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Itu dia tips-tips, semoga bermanfaat dari kita ya. Bye bye.